Saat kegelapan itu ada, cahayamu ada, kecil, tapi menyelamatkan. Pertama-tama senang sekali akhirnya berkumpul lagi bersama teman-teman, karena tidak ada kesenangan yang komplit. Di antara kesenangan-kesenangan adalah berkumpul dengan teman-teman yang kita saling rindukan pertemuan ini. Itu Amin, amin. Karena kesusahan yang kita hadapin sendiri itu terasa berat dibandingkan kesusahan yang kita sharing. Begitu juga kebahagiaan. Kebahagiaan akan menjadi lebih bahagia setelah kita dapat bahagia, kita sharing lagi dengan kebahagiaan sama teman. Kebahagiaan itu meluas dan menjadi nilainya lebih tinggi daripada kebahagiaan tunggal. Kebahagiaan kita kayak Mas Rio udah memberikan Mas Aidul memberikan teh tarik ini kebahagiaan dia menjadi kebahagiaan kita. Kebahagiaannya menilai lebih tinggi tingkat. Memberi. Jadi kebahagiaan itu didapatkan dari pergaulan, pertemanan, sosial gitu. Itu paling penting. Yang kedua tadi saya juga agak kurang setuju dari Mas Rio dengan pendapat brother kita. Sedikit untuk menjelaskan bahwa untuk beberapa Gen Z ataupun anak muda sekarang, perbedaan bukan berarti kalian bermusuhan. Nah, ini poin paling dasar dalam pertemanan. Perbedaan bukan berarti kalian bermusuhan. Jangan gara-gara tidak mau dengan ide-ide kamu langsung memusuhkan dia, jangan. Itu masuk ke egois. Kita tuh bebas berbeda. Begitu juga terhadap pandangan kita terhadap siapa yang mau kita pilih. Benar, nggak ada masalah. Politik. Karena menurut aku warna dari pertemanan sosial yang bagus itu adalah berbeda. Karena saat kita udah sama, kita itu tidak bisa menerima warna lain. Kacau dalam berpikir, gitu. Perbedaan adalah persatuan. Perbedaan adalah persatuan dan mempererat tali pertemanan sosial. Itu menurut saya. Sebenarnya seperti itu. Jangan dijadikan landasan untuk membenci. Dan yang saya tidak setuju dari Mas Kori jalanan kita, Mas Aidul ini, dia membilang kalau agama itu tidak boleh mencuri. Jadi kontra dengan pendapat beliau. Iya, karena agama itu harus mencuri. Seperti Islam, agama harus mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencuri dalam konotasi yang baik, positif. Karena kita jangan mentafsir sesuatu itu dengan buruk. Orang selalu terdoktrin dengan stigma. Mencuri, orang langsung wah buruk. Tidak, mencuri pandangan, mencuri perhatian. Dengan apa? Dengan meningkatkan takwa. Tadi dibilang juga agama tidak mengajarkan membunuh. Kita harus membunuh, boy. Membunuh hal-hal duniawi lebih bagus kita tinggalkan daripada akhirat. Juhud, boy. Membunuh rasa cinta terhadap dunia yang berlebihan. Karena kalau kita semakin merasa pengen mengejar atau kita memiliki keinginan, kita tidak akan ada ketenangan. Membunuh sifat-sifat setan di dalam diri. Membunuh sifat-sifat yang landasannya adalah merusak diri sendiri dan merusak pertemanan sosial. Jadi poinnya kita itu di sini semua harus bisa mentafsir semua setiap kata ataupun setiap kalimat. Gitu menurut aku. Ngomongin pergaulan, memang benar di kota itu pergaulan bisa kiri bisa kanan. Maksudnya kiri dan kanan adalah bisa menjerumus kita menjadi hal baik atau membawa kita dari buruk ke baik, bisa juga dari baik ke buruk. Potensi ini bisa terjadi di semua golongan gitu. Namun menurut saya berteman atau bergaul itu kita harus semuanya kita cobain. Ini menurut saya. Contoh, ada kawan kita yang terkena HIV misalnya. Apakah kita harus jauhin? Tidak, kita gaulin. Kita berteman sama dia. Tapi dengan nasihat-nasihat yang bagus atau dengan percakapan atau dialog aktivitas yang baik. Orang HIV jangan ditinggalkan, boy. Dia butuh kasih sayang kawan-kawan, keluarga. Itu bergaul. Itu masa lalu dia ya. Iya. Buku layangan pun nggak boleh dijak. Betul, karena HIV itu buruk itu cuma penyakitnya. Penyakitnya yang buruk, bukan orangnya. Jadi ini penyakit, ini orang. Yang buruk itu penyakit. Orangnya baik. Gitu. Kita harus bisa menempatkan ini. Betul, sama kayak kayak orang-orang yang kita anggap kriminal gitu ya. Tapi bagaimana dengan korupsi? Kan ini sifatnya, ini orangnya. Betul, itu sifatnya memang nggak bagus. Sifat korupsinya itu nggak bagus. Kebetulan sifatnya nggak bagus itu lengket ke manusianya. Jadi manusia itu terkontaminasi dengan ketidakbaikan itu.
Jadi di situ poinnya. Jadi kita bisa berteman dengan siapa aja menurut saya. Cuman itulah berlian di tempat sampah, di tempat tai, di tempat kumuh, dia tetap berlian. Maksudnya apa? Sebelum kita bergaul ke orang-orang, ada kalanya tambahlah ilmu yang baik gitu, ilmu-ilmu yang positif, sehingga kita kemana aja bisa beradaptasi, bisa mengimbangi kehidupan sosial dan pergaulan di era yang begitu teknologi ini. Karena menurut saya ini zaman fitnah, boy. Zaman fitnah ini. Zaman fitnah. Jadi makanya landasan bergaul itu adalah bekal ilmu yang baik. Zaman fitnah maksudnya seperti apa tuh? Zaman fitnah ini kita bisa tertipu antara dia ini baik sebenarnya buruk. Bisa jadi hal kita yang baik kita diburukin. Kita harus selektif di zaman Selektif, ini. dan kita sebenarnya nggak perlu panik dengan itu. Poin utamanya landasannya perbaikin dirimu yang menjadi baik, silakan bergaul kemana aja. Karena kau akan membawa aura kemana aja. Bukan lingkungan itu. Aku nggak setuju lingkungan yang membuat kita buruk. Tapi ketika dirimu kosong, kamu akan diisi oleh pergaulan itu. Makanya aku bilang landasan pertama adalah berikan ilmu dirimu, logika, dan berikan hal-hal yang manfaat yang bagus. Jadi kita Dan itu landasan seorang Budi Setiawan Iya. mengisi di pergaulan. kepalanya dengan ilmu filsafat. Nah, misalnya kalau kita bahas sedikit ya, itu kan ilmu kebijaksanaan, ilmu hikmah kalau dalam Islam, dan itulah buktinya untuk kita bisa mencakup pergaulan kemana aja, filsafat itu. Jadi kita jauhin orang PSK, jangan. Justru karena pertemanan kita bagus, insya Allah dia berubah itu bagus. Itu karena kenapa? Kalau di Islam aja, ulama-ulama itu ustaz dia dakwanya ke orang yang buruk. Kalau orang yang udah baik ngapain lagi? Nggak ada tantangannya. Challenge-nya mana? Datang itu tempat maksiat, tempat bisa mengubah kayak Nabi kita yang besar aja dilempar bata tempat apa tiba-tiba berubah semuanya dengan Islam semuanya gitu. Ah itu contohnya, mungkin kawan-kawan bisa cek sejarahnya. Kalau saya kurang paham, cuman ada itu kisahnya dan itu benar. Dan itu menurut saya. Yang terakhir, orang si Aino tadi bilang jangan sampai begal. Menurut saya begal boleh. Begal itu berani gagal. Berani gagal. Dalam berteman, kegagalan dalam planning bersama itu adalah hal wajar. Kita harus bergegas untuk menjadi lebih baik lagi, pergaulannya menjadi lebih kokoh lagi dari ilmu pengetahuan dan aksi-aksi kebaikan. Ya. Jadi terakhir saran lah ya. Silakan. Saran untuk diri sendiri maupun untuk kawan-kawan. Bebas bergaul kemana aja, jadikan dirimu ada nilai ya. Semoga dirimu menjadi influence ke semua orang soal kebaikan ya, kalau khususnya menjadi influence aura-aura positif di dalam kenegatifan. Jadi saat kegelapan itu ada, cahayamu ada kecil tapi menyelamatkan banyak orang. Thank you.